Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran IPA. Kita akan belajar lagi. Untuk kali ini kita akan belajar menggunakan alat-alat pengukuran, bagaimana caranya untuk mengukurnya, hal apa saja yang bisa diukur, alat yang tepat apa yang dipergunakan, maka kita akan belajar hari ini. Selamat bertemu lagi, semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Selama COVID masih belum berlalu, maka kita harus tetap mempergunakan protokol kesehatan itu supaya kita tetap sehat. Selamat bertemu lagi, selamat belajar, selamat mengikuti. Semoga kalian bisa mengerti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini akan kita pelajari tentang alat ukur. Jadi tujuannya adalah melakukan pengukuran besaran-besaran pokok dan besaran-besaran turunan sederhana yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan pengukuran ini. Ada panjang, mungkin ada lebar dalam suatu sungai, atau kemudian berat, massa beras kalau kita membeli di warung dan sebagainya. Kita akan mencoba melakukan beberapa pengukuran, bagaimana caranya dan alat apa yang dipergunakan di dalam pengukuran ini. Yang pertama tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini biasanya menggunakan mistar atau sering kalian sebut sebagai penggaris. Nah, mistar ini praktis karena banyak tersedia menurut ukuran besar atau kecil sesuai dengan yang kalian butuhkan. Tetapi kalau menginginkan pengukuran yang lebih teliti, biasanya kita bisa mempergunakan jangka sorong. Jadi alatnya seperti ini yang disebut sebagai jangka sorong. Mempergunakannya dengan ini ditarik ke belakang, kemudian yang diukur diletakkan di tengah dan dimajukan. Kemudian kita akan melihat pada pengukurannya di sini ada berapa mili atau berapa senti yang kita ukur ini. Ini ketelitiannya bisa sampai 0,1 mm. Nah, kemudian kita juga bisa mempergunakan micrometer screw. Ini untuk pengukuran juga yang cukup tipis, bisa dilakukan dengan ini. Micrometer screw adalah alat ukur yang difungsikan untuk mengukur ketebalan benda tipis, misalnya plat, tebal kertas, atau tebal meja. Itu bisa dipergunakan menggunakan micrometer screw ini. Nah, skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir merupakan skala nonius. Skala utama micrometer screw ini mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala nonius terbagi dalam 50 bagian. Micrometer screw memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, ini yang disebut skala utamanya di sini. Ini skala utamanya, kemudian ini noniusnya sampai 50. Sedangkan ini dalam ukuran milimeter, ya. Bisa juga di dalam sentimeter, ya. Kita coba di sini yang sentimeter, kita coba di situ. Nah, cara mengukurnya, alatnya kita letakkan di tengah, kemudian skrup ini kita putar sampai tepat pada ukuran yang kita ukur ini. Setelah itu kita akan lihat di sini. Ini sampai berapa? Nah, kalau di sini yang kita coba 4 sini. Nah, ini 4,5. Nah, kita tulis di sini 4,5. Kemudian kita lihat di skala noniusnya di sini 45. Di sini tapi ini lebih. Sehingga saya tuliskan di sini 0,46 cm. Sehingga
hasil pengukuran ini adalah 4,5 ditambah 0,46 sama dengan 4,96 cm. Atau kalau yang lebih kecil bisa mempergunakan yang milimeternya ini. Jadi caranya yang paling penting ini skala utamanya kita tulis dulu berapa, tulis di depan di sini, kemudian yang non isinya ditulis, dilihat di sini diperhatikan ada berapa, kemudian kita tulis di belakangnya dan ditambahkan. Demikian cara menulis mikrometer stroke. Yang berikutnya alat ukur massa. Ada 4 alat ukur massa yang sering kalian sebut sebagai timbangan atau neraca. Nah, yang kita kenal di Indonesia ini neraca Ohaus 3 lengan, neraca digital, neritis 2 lengan, kemudian ini neraca di pasar atau paling umum dipergunakan di warung-warung ini. Nah, 2 yang akan kita pelajari di sini cara menghitungnya yaitu neraca Ohaus 3 lengan dan neraca neritis. Nah, mari kita perhatikan di sini. Nah, pada neraca 3 lengan di sini ada 3 ukuran yang ada pada neraca 3 lengan ini. Yang pertama sampai 500 gram, yang kedua yang di atasnya sampai 100 gram, yang paling bawah kecil itu sampai 10 gram. Nah, cara menghitungnya kalian perhatikan yang ukuran utamanya yang ada di tengah ini yang paling besar. Ya. Nah, di sini diukur 400. Saya tulis dulu 400, kemudian yang di bagian atas 90. Ditulis lagi di sini. Kemudian di sini 8, tapi di sini 8 lebih 2 strip. Jadi ini kita tulis 8,2. Nah, kita tambahkan di sini 400 ditambah 90 ditambah 8,2 sehingga menghasilkan 498,2 gram. Satuannya di sini adalah gram. Ini cara membaca neraca Ohaus 3 lengan, ya. Ini ada 1, 2, dan 3. Yang utama yang di tengah, kemudian yang di tengah ini, kemudian yang di atas, ini yang puluhan, ini ratusan, puluhan, dan ini yang satuan. Nah, kemudian yang berikutnya mengukur neraca neritis 2 lengan. Nah, perhatikan di sini biasanya X ini berapa kilo atau berapa gram bisa kita lihat kalau kita menimbang seperti ini, maka dipergunakan pemberat yang berbeda-beda di sini. Pertama diambil 2 kilo, kalau kurang ditambah lagi. Nah, kalau sudah seimbang, nah baru kemudian kita hitung ini ada berapa. 2 kilogram ditambah 500 gram ditambah 200 gram. 2 kilo tambah 500 gram ditambah 200 gram. Nah, ini disamakan dulu satuannya sehingga ini jadi 2000 gram tambah 500 gram tambah 200 gram menjadi 2700 gram atau 2,7 kilogram. Nah, berikutnya alat ukur waktu. Kita sudah sangat memahami itu. Arloji atau jam, bisa jam tangan, bisa jam dinding. Nah, kemudian stopwatch dan jam matahari. Nah, jam matahari ini dipergunakan pada masa dulu sebelum diketemukannya jam-jam yang berupa mesin jam ini. Nah, ini dipergunakan dengan meletakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari, kemudian dilihat pada jam berapa itu. Nah, ini dibutuhkan keahlian untuk meletakkan supaya ini tepat pada waktunya. Apakah meletakkannya tepat? Kalau kamu meletakkannya tidak tepat, maka jamnya juga tidak akan bisa menjadi penunjuk waktu yang akurat. Nah, sedangkan untuk stopwatch ini, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, ada 2 pengukur waktu di sini. Pengukur menit yang di tengah, yang lebih kecil ini. Kemudian pada jarum kecil ini menunjuk menit, sedangkan jarum yang besar ini menunjuk detik. Nah, kita perhatikan di sini pada waktu diukur, jarum pendek menunjukkan angka 5, sedangkan jarum panjang
menunjukkan angka 15. Sehingga kemudian bisa ditentukan di sini pada jarum yang pendek ini menentukan menit, sedangkan yang panjang ini menentukan detiknya. Sehingga kalau dihitung maka stopwatch ini menunjukkan waktu 5 menit 15 detik. Ini cara mempergunakan stopwatch. Nah, berikutnya bagaimana kira mengukur volume benda yang tidak teratur bentuknya. Seringkali batu atau benda-benda yang lain yang akan kita ukur volumenya belum tentu bentuknya teratur. Kalau teratur kita bisa menghitung dengan rumus apakah itu volume kelereng atau volume benda-benda kota, itu bisa kita hitung dengan rumus. Tapi kalau tidak teratur seperti batuan di sini yang tidak teratur seperti ini susah untuk diukur menggunakan rumus. Sehingga kita mempergunakan cara menggunakan gelas ukur dan air. Caranya gelas ukur ini kita isi dengan air, misalnya di sini kita isi 50 ml. Setelah itu kemudian batu ini kita masukkan ke dalam gelas ukur ini. Nah, akhir di volume terakhir diukur ada berapa perubahannya. Nah, di sini menunjukkan angka 75. Dengan demikian kita tahu perubahan volume itulah sama dengan volume pada batuan ini. Sehingga volume benda sama dengan volume kedua dikurangi volume pertama. Volume kedua itu volume setelah dimasukin batuan. Volume pertama itu sebelum dimasukin batuan itu. Sehingga di sini ditunjukkan 75 volume setelah dimasuki batuan dan dikurangi 50. Sehingga kita tahu bahwa volume dari batuan itu adalah 25 ml atau 25 cm kubik. Ini cara menghitung volume benda yang tidak teratur bentuknya. Nah, saya kira itu hal-hal yang kita pelajari pada hari ini. Tidak terlalu banyak yang kita pelajari karena materi-materi sebelumnya sudah kita jelaskan secara rinci. Ini hal yang belum kalian ketahui, saya sampaikan, kalian pelajari dengan benar. Kalau perlu diulangi lagi supaya kalian bisa lebih memahami. Nah, tugas untuk hari ini kerjakan soal halaman terakhir pada modul untuk latihan. Ada 4 soal di situ. Kalian kerjakan untuk latihan, ya, kalian kerjakan untuk latihan sehingga kalian lebih memahami soal-soal yang saya jelaskan tadi. Berikut soal di bab yang terdahulu, ada 2 soal juga kalian kerjakan. 4 soal itu latihan tidak dikumpulkan, tetapi dengan catatan bahwa kalau tidak dikumpulkan tetap kalian kerjakan supaya kalian bisa lebih memahami dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, biasanya kalian kalau soal tidak dikumpulkan, latihan tidak dikumpulkan, terus kemudian kalian tidak mengerjakannya. Sehingga ketika ulangan kalian tidak bisa mengerjakannya. Nah, tetap berlatih, tetap tekun, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalian adalah pahlawan-pahlawan hebat bagi kalian, bagi keluarga kalian, dan tidak akan bisa bertambah hebat kalau kalian tidak tekun belajar. Selamat siang, selamat bertemu lagi pada latihan berikutnya. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.